Kita jumpa lagi di Top 5, kumpulan 5 berita terpopuler di portal inews.id. Bersama saya Latif Sregar, inilah Top 5. Perkembangan virus COVID-19 di Indonesia semakin serius. Sampai dengan hari Kamis, 1 pasien dinyatakan meninggal dunia dan 34 lainnya positif terinfeksi virus corona tersebut. Menurut juru bicara penanganan virus COVID-19 Indonesia, Dr. Ahmad Yuryanto, pasien berusia 53 tahun tersebut meninggal dunia di Bali setelah menderita penyakit lain, bukan hanya virus corona 19 saja. Jadi virus corona 19 memicu penyakit yang sudah ada pada WNA tersebut. Setiap harinya jumlah pasien yang terinfeksi virus corona 19 terus bertambah setelah awalnya diumumkan 2 orang yang positif, lalu kemudian 4 dan 6, lalu bertambah 19 dan terakhir sudah 34 orang. Tetapi yang menggembirakan adalah 2 orang dari pasien tersebut sudah berstatus negatif dan sudah boleh pulang ke rumah. Sementara di seluruh dunia, perkembangan virus ini juga semakin membahayakan. Beberapa tokoh ternama terkena virus ini, antara lain Menteri Kesehatan Inggris, Menteri Pariwisata Prancis, dan artis Tom Hanks serta istrinya yang sedang berlibur di Australia. Tom Hanks menyatakan mereka terkena virus tapi tidak membahayakan, sehingga saat ini mereka dalam tahap isolasi di Australia. Dengan perkembangan yang begitu pesat di 144 negara, WHO menyatakan virus COVID-19 sudah masuk dalam tahap pandemi. Sementara di Cina sendiri yang merupakan sumber awal penyebaran virus corona COVID-19, perkembangan penyakit tersebut sudah mulai menurun. Sebuah rumah sakit darurat yang dibangun di Wuhan sudah dibongkar. Tetapi warga tetap berjaga-jaga supaya virus tersebut tidak kembali lagi. Seperti yang dilakukan oleh para tukang pangkas di Provinsi Sichuan. Mereka memangkas konsumennya dengan cara menggunakan stick. Jadi gunting dan sisir tidak langsung ditempelkan ke kepala konsumen, melainkan menggunakan tongkat, seperti ketika menggunakan kamera untuk melakukan selfie. Menurut para tukang pangkas, mereka menggunakan tongkat supaya memastikan antara tukang pangkas dan konsumen tidak bersinggungan secara langsung. Selain memangkas dan menggunakan gunting dan sisir, untuk mencuci rambut juga mereka menggunakan sikat dengan menggunakan tongkat. Lagi-lagi kasus narkoba menimpa para selebritas di tanah air. Kali ini artis film dan sinetron Ririn Ekawati yang terjerat kasus tersebut. Ririn dan seorang temannya ditangkap Polres Jakarta Barat karena ketahuan mengkonsumsi pil Happy Five. Tetapi belakangan Ririn dilepaskan oleh polisi karena tes urinnya menunjukkan ia negatif menggunakan narkoba. Tetapi temannya tetap ngotot bahwa Ririn sempat ikut mengkonsumsi pil tersebut. Polisi menyatakan Ririn mengaku kepada mereka bahwa pil tersebut sempat ia minum tetapi tidak sempat masuk ke mulut karena ia muntahkan. Setelah menyatakan urin Ririn negatif, polisi tetap memeriksa rambut dan darah untuk memastikan apakah Ririn terlibat kasus narkoba. Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran peserta BPJS. Menurut putusan Mahkamah Agung, peserta mandiri yang berjumlah 18% dari keseluruhan peserta BPJS tidak boleh dinaikkan iuran per bulannya. Tetapi para penerima bantuan iuran, yaitu orang miskin yang dibayarkan oleh negara, serta para pekerja penerima upah yang iurannya dibayarkan oleh perusahaan, tidak terkena pembatalan tersebut. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pembatalan tersebut akan berdampak pada kondisi keuangan BPJS. Sehingga Sri Mulyani meminta direksi BPJS supaya terbuka tentang keuangan mereka, mulai dari operasional hingga gaji direksi. Kabar duka datang dari Kodim Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Komandan Kodim Kuala Kapuas, Letkol Bambang Kristianto Bawono,
wafat dalam tugas. Saat itu, Letkol Bambang sedang memimpin operasi pengamanan kedatangan Raja Belanda yang akan berkunjung ke Kalimantan Tengah. Sebagai seorang komandan Satuan Tugas Pengamanan PPIV, Letkol Bambang wajib memastikan bahwa semua perjalanan tamu negara tersebut aman. Tetapi saat meninjau lokasi kedatangan Raja, bot yang ditumpangi oleh Letkol Bambang dan 7 anggota pasukan pengamanan Presiden bertabrakan dengan longboat milik Dinas Kehutanan. Letkol Bambang bersama 6 penumpang lainnya meninggal dunia. Letkol Bambang merupakan alumni Akademi Militer tahun 2000. Ia satu angkatan dengan Agus Harimurti Yudhoyono, putra dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut rekannya di Kodim Kuala Kapuas, Letkol Bambang merupakan pribadi yang supel, gampang bergaul dan akrab dengan bawahan. Itulah 5 berita terpopuler di portal iNews.id yang kami rangkum dalam Top 5. Baca terus portal iNews.id untuk mendapatkan berita-berita informatif dan inspiratif. Tayangan ini juga dapat Anda saksikan di channel YouTube iNews Portal. Saya Latif Sregar, pamit.